Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Jenggo Channel, yang kita mengulas di seputaran air bersih. Di video kali ini kita berada di rumah salah satu warga yang mempunyai keluhan kondisi air yang kuning berminyak. Nah, ini kondisi air sumur bor. Dia telah menginap 1 hari, kondisinya dia kuning dan berminyak. Nah, sementara ini beliau menggunakan filter seperti ini. Nah, ini filter biasa menggunakan ember ya. Nah, ini model lama. Dan seperti inilah hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini nanti kita akan bedakan hasilnya dengan menggunakan filter yang kita buat dengan metode yang kita buat ya. Seperti apa nanti hasilnya. Nah, untuk saat ini mari kita akan cek kondisi kamar mandi seperti apa. Nah, inilah dia kondisinya ya, kawan-kawan. Nah, kamar mandinya sangat kuning sekali seperti ini. Nah, ini air sumur bor, kuning dan berminyak. Padahal ini keramik baru dipasang ya, nah, ini masih baru, masih baru dipasang. Tapi sudah seperti ini kotornya kamar mandi ini. Nah, jadi kita akan filter dengan menggunakan filter kita. Seperti apa proses pembuatan dan hasilnya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, kita akan lihat kondisi apa persiapan kita, bahan-bahannya, seperti apa bahannya. Nah, kali ini kita akan menggunakan tandon ya. Nah, ini untuk sebagai tempat penampungan air. Nah, nantinya kita akan gunakan 2 pompa, jadi satu untuk filter dan satu untuk tandon air. Nah, ini kondisi filternya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini filternya. Dan inilah kondisi dalamnya seperti ini. Nah, untuk rangkaian instalasi ini, ya, ini tidak kita buatkan. Namun teman-teman bisa lihat di tutorial sebelumnya bagaimana cara merangkai instalasi ini. Ini untuk mempersingkat waktu ya. Nah, dan ini bahan-bahannya sudah kita siapkan. Di sini kita menggunakan pasir biasa ya. Nah, ini pasir biasa nih ya. Kita tidak gunakan pasir yang mahal-mahal. Nah, di sini kita persiapkan sekitar 5 karung ya untuk 1 tong. Dan ini kita gunakan batu kacang ya. Ini sebagai pengganti hijau ya. Kita di sini filter kita tidak menggunakan hijau ya kawan-kawan. Dan ini untuk batu yang ukuran besar. Ini untuk batu yang paling bawah. Nah, jadi ini aja bahan-bahannya. Nah, kita akan lanjut ke proses pemasangannya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, kita lanjut ke pemasangan bahan-bahan. Nah, sini kita untuk pertama kali kita pemasangan kita menggunakan batu yang ukuran besar ya. Nah, ini untuk bagian paling dasar. Nah, untuk selanjutnya kita masuk batu kacang ya. Nah, oke, kita lanjut ke pemasangan pasir. Dan di sini kita tidak menggunakan hijau ya, kawan-kawan. Nah, untuk teman-teman jika ingin menggunakan hijau ya silakan saja, tidak masalah ya. Tapi konsep kita ini tidak menggunakan hijau ya.
Ya, ya. Yes. Nah, untuk pemasangan pasir sampai sini ya. Nah, ini sampai penuh. Ini kita sisakan sekitar 20 cm untuk tempat airnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pemasangan alat pemecah gelembung ya, seperti ini. Atau sama juga dengan alat pengurai zat besi. Jadi zat besi nanti diurai di sini. Jadi cara pembuatan ini sangat mudah sekali. Teman-teman bisa lihat juga di tutorial sebelumnya. Nah, untuk yang sini tidak perlu kita lem ya. Jadi sewaktu nanti kita membersihkan filter ini bisa kita buka seperti ini ya. Untuk lubang saluran air keluar kita pasangkan pipa sebagai pengontrol ya. Jadi nantinya air bisa lewat dari sini jika penuh ya, lewati pembatas ini. Jika kita membersihkan nantinya ini bisa kita cabut seperti ini. Nah, jadi kotoran nanti dia bisa keluar melalui lubang ini. Oke, kita lanjut ke pemasangan pompa ya, karena berhubung belum kita ada instalasinya, kita merakit instalasinya dulu.
Oke, kita lanjut ke pemasangan instalasi bagian pompa ya. Ini nanti kita masuk dari pompa langsung masuk ke sini ya, kita pasang dulu. Oke, untuk pemasangan instalasi untuk bagian pompa sudah selesai. Kita lanjut ke pemasangan otomatis. Jadi biar nantinya filter ini secara otomatis mati, air tidak terbuang sia-sia. Oke teman-teman, kita menggunakan otomatis ya. Ini menggunakan merek Penguin ya. Nah, ini masih fresh baru. Nah, jadi untuk otomatis ini kita usahakan gunakan merek yang bagus ya. Kalau yang murah-murah bisa banyak ya, tapi takutnya nanti dia mau harus ditokok dulu torennya baru dia bisa hidup. Nah, kalau pakai Penguin ini udah dijamin pasti aman. Produksi banyak. Nah, oke teman-teman, nah ini untuk bagian pelampung ini masih kosong ya untuk pemberatnya.
belum ada airnya, jadi kita isi sendiri menggunakan air. Nah, jadi inilah nanti yang akan mengatur hidup dan matinya pompa ya. Inilah pemberat, inilah dia yang bekerja nanti. Oke, kedua pelampung sudah kita isi air, kita lanjut ke pemasangan ke dalam filter. Oke teman-teman, nah jadi ini untuk pemasangan otomatis kita menggunakan A1 ya. Nah ini kalau untuk yang dia B1 ini kebalikan dari A1. Nah A1 ini jika airnya penuh maka pompa akan mati ya, kita gunakan B1. Nah, di saat airnya penuh maka pompanya akan hidup. Jadi ini kebalikannya dari A1.
teman-teman, kita lanjut ke pemasangan saklar otomatis ya. Ini kabel dari otomatis ya, dan ini kabel dari pompa. Nah, ini kita satukan aja kabel yang ini ya, biru ke biru seperti ini. Nah, jadi yang ini nanti kita masuk ke lubang cok ya, baut cok. Nah, ini dua, jadi harus masuk dari sini kemari, dia balik lagi kemari. Ini kita lakban dulu. Itu pemasangan otomatis ini sangat mudah sekali ya, kita yang tidak tahu listrik pun bisa ini masangnya, karena ini hanya untuk pemutus arus saja. Ini kita masukkan ke lubang baut ini. Yang satunya kita pasang di sini. Nah, jadi arus masuk kemari ya, dari sini dia balik lagi kemari. Oke, nah ini kita masukkan ke sini ke dalam biar agak lebih rapi.
Oke, kita langsung aja kita cokkan seperti ini. Nah, jadi ini kita hidupkan ya, kita tekan aja. Nah, dia hidup. Nah, nanti kalau kita airnya dia penuh, nah ini dia akan mati. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja kita akan hidupkan. Kita keluarkan airnya. Nah, ini kita kocok dulu. Nah, ini ada kebocoran, nggak apa-apa ya, karena ini tadi tidak kita lem. Nah, jadi inilah proses lagi dalam proses pencucian filter airnya. Nah, di sini saya akan jelaskan juga kembali bagaimana cara kerja instalasi ini. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum paham ya, nah, cara kerja sistem instalasi ini kita akan jelaskan. Nah, untuk kran-kran ini ya, nah untuk stop kran ini, nah ini air dari sumur bor, ini ya dari sumur bor ini langsung masuk kemari. Nah, ini masuk dia ke alat pengurai zat besi ini ya, dari masuk ke dia ke dalam filter. Nah, ini untuk stop kran yang ini, jika ini kita buka, maka air yang dari atas dia akan turun ke bawah. Nah ya, dia tidak akan naik ke atas. Nah, kita akan buka ya, kita akan lihat, kita contohkan seperti ini. Nah, maka air yang di atas dia tidak keluar. Ya, ini kita tutup, tidak keluar. Nah, maka air dia keluar dari bawah, ya, dari pompa ini dia keluar ke bawah. Inilah cara kita untuk mencuci nantinya filter ini seketika filter kita kotor ya. Nah, ini dia seperti ini. Maka air dari bawah dia naik ke atas ini, ditekan ya. Nantinya kita mencucinya hanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kotoran pasir ini. Nah, dia ditekan dari arah bawah. Nah, jadi cara perawatannya sangat mudah sekali. Kita menggunakan filter ini hanya dengan cara seperti ini aja, cara membersihkannya. Nah, kita hanya cukup membuka stop kran dan kita bersihkan dengan kita korek-korek aja seperti ini. Nah, ini adalah sebagai lubang kontrolnya. Jika ini kita buka, maka air akan keluar. Nah, ini berhubung belum kita pasang ya pipanya di sini. Nah, nanti dia banjir. Nah, kita pasang dulu pipanya, nanti kita contohkan seperti apa hasil air keluarnya. Nah, oke, jadi pipa saluran buangnya ini sudah kita pasang ya. Jadi ini kita buka aja. Nah, ini kita tampung menggunakan tong ya, biar tidak becek. Nah, jadi ini pipanya kita cabut ya seperti ini. Nah, maka air dia akan keluar ya. Kotorannya akan keluar dari lubang kontrol ini. Jadi inilah proses cara kita mencuci filter jika sewaktu-waktu kotor ya. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi tadi inilah proses jika air dari sumur bor ini kita buka, dia turun ke bawah ya dari atas. Nah, sekarang kita akan tutup kembali, maka dia akan kembali seperti biasa ya. Ini kita buka, ini kita tutup ya. Nah, maka air dia akan naik ke atas. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan buka stop kran yang bawah. Nah, yang ini di sini ada dua stop kran ya. Dan yang satu ini nantinya akan kita alirkan ke dalam tangki ya. Ini nanti kita
menggunakan pompa satu lagi di sini. Ini kita isi dengan pompa, kita naik ke dalam tangki air. Nah, untuk yang ini, inilah nanti untuk mencuci filter kita. Nah, ini kita buka seperti ini. Nah, ini kondisi airnya keluar dari bawah. Jadi inilah fungsi dari sistem instalasi kita ya. Jadi filter seperti ini cara perawatannya sangat mudah sekali. Hanya kita mengandalkan stop kran ini aja. Tinggal kita buka stop kran ini aja. Cara melakukan perawatannya lebih mudah. Oke, ini proses pencucian kita tunggu sampai betul-betul nantinya satu jam ya paling lama. Nah, setengah jam nanti udah bisa. Ini masih pencucian pasir ya. Kita tunggu lagi nanti sampai betul-betul bersih. Oke, kita lanjut ke pemasangan pompa yang kedua. Jadi pompa yang kedua ini tujuannya untuk mengalirkan air yang sudah difilter ke dalam tangki air ya. Jadi salurannya dari sini ya kawan-kawan. Nah, ini dari kran yang satu ini kita alirkan ke dalam tangki penampungan air melalui pompa. Oke, kita pasang. Nah, untuk posisi pompa ini sedikit agak menyelip ya, karena berhubung untuk bahan tidak cukup kalau kita buat tekong-tekongan. Jadi ini kita langsungkan aja. Pemasangan pipa ke dalam toren, jadi ini kita tujuan supaya tidak tekor ya filter kita, karena di saat menggunakan pompa kita pasangkan top kran di sini ya. Nah, ini kuncinya adalah untuk mengatur kondisi air supaya ketika filter yang di dalam
Ini dihisap dengan pompa, airnya tidak tekor dihisap dengan pompa ya. Jadi kita atur menggunakan stopran ini. Oke teman-teman semuanya, proses perangkaian instalasi untuk bagian tandon air bagian atas sudah selesai. Kita akan coba hidupkan seperti apa prosesnya. Nah, kita akan lihat posisi kondisi airnya dengan setelan keran yang untuk tandon ya. Jadi kita usahakan untuk air ini tidak kering sampai nampak pasir ya. Jadi kita setel posisinya seperti ini. Jika ini posisi airnya tidak kering, berarti posisi setelan stop kerannya pas seperti ini ya. Nah, jadi air ini dari filter dihisap dengan menggunakan pompa. Nah, ini dia. Nah, ini nanti dari pompa ini dia dihantarkan ya, dikirim ke atas toren ya, ke atas tandon tempat penampungan air. Nah, kita lihat cek kondisi air ini ketika dihisap, posisi air dalam filter tidak kering ya. Kita usahakan ini tidak kering. Nah, jadi jika ini kering, berarti setelan stop kerannya belum tepat ya. Ini menjaga supaya filter kita tidak tekor dan bisa bekerja secara maksimal. Oke teman-teman semuanya, beginilah proses cara pemasangan filter air yang tidak menggunakan hijau ya, dari awal sampai selesai. Nah, ini kita menggunakan 2 pompa. Jadi kita filter air langsung kita naikkan ke tangki penampungan air ya. Kita menggunakan 2 pompa. Jadi cara pemasangan sudah kita jelaskan, semoga teman-teman bisa paham. Nah, kali ini kita akan mengetes kondisi air, apakah zat besinya masih tinggi. Kita akan gunakan dengan metode yang sederhana. Kita menggunakan air teh. Nah, itu yang pertama ini kita tes air yang belum difilter ya. Airnya berubah menjadi hitam. Nah, jadi ini kondisi air sebelum difilter, zat besinya sangat tinggi sekali. Nah, kita akan tes kondisi air yang sesudah difilter ya. Nah, airnya dia tetap sama seperti air teh, beda jauh dengan kondisi air yang belum difilter. Nah, jadi teman-temanku semuanya, filter kita ini walaupun sangat sederhana ya, bahan yang biasa-biasa saja, tapi bisa menjernihkan air yang kuning berkarat.
Nah, untuk teman-temanku semuanya, nanti kita hasil filter ini akan kita bedakan dengan hasil filter yang manual ya, yang dibuat sendiri. Seperti apa perbedaannya. Nah, nanti kita bisa lihat seperti apa. Nah, oke lah, baiklah di ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam Jenggot Channel.